Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam pemirsa. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan risk profil Atmajaya Serba, sebuah usaha retail keluarga yang ramai analisis dari sisi resiko operasional, keuangan, SDM, dan keselamatan. Untuk profil usaha, Atmajaya Serba berlokasi di Sandakan Bantul dan beroperasi setiap hari pukul 8 sampai 9 malam. Produk yang dijual meliputi sembako, kebutuhan rumah tangga, susu, produk bayi, minuman, snack, hingga fashion. Pelanggan dominan adalah ibu rumah tangga dan keluarga yang berbelanja secara harian atau mingguan. Fokus toko adalah menyediakan kebutuhan sehari-hari secara konsisten. Untuk visi dan misi, visi Atmasya Telva adalah menjadi pusat belanja keluarga yang terpercaya dengan harga terjangkau dan pelayanan ramah. Visinya menyediakan produk berkualitas dengan harga kompetitif, serta mengurangi destok melalui sistem manajemen stok sederhana namun teratur. Untuk mimpi owner, pemilik ingin melanjutkan warisan keluarga, menjadikan toko lebih maju, membuka peluang kerja, serta pada akhirnya memperluas usaha melalui pembukaan cabang baru. Toko diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Untuk lingkup resiko di sini, analisis mencakup satu pengadaan barang dan hubungan dengan pemasok, dua manajemen stok dan gudang, tiga operasional toko dan layanan pelanggan, keempat keuangan dan arus kas, serta kelima rencana ekspansi. Periode penilaian adalah tahun 2025. Untuk konteks resiko, di sini ada resiko internal muncul dari manajemen stok manual, yang belum terlatih, dan arus kas bergantung penjualan harian, serta proses operasional yang belum digital. Untuk resiko eksternal berasal dari persaingan minimarket modern, inflasi sembako, regulasi HET, dan perubahan preferensi konsumen. Kedua faktor ini mempengaruhi stabilan operasional Atmajaya tersebut. Untuk kriteria probabilitas, risiko dinilai berdasarkan seberapa mungkin terjadi dan seberapa besar dampaknya terhadap kerugian finansial, layanan toko, reputasi, dan potensi pelanggaran regulasi. Kriteria ini menjadi dasar pemberian skor risiko. Untuk struktur organisasi di sini resiko tersebar pada 5 unit eh, toko atau 5 unit organisasi. Yang pertama SDM, keuangan, dan pengawasan toko dan keselamatan kerja. Total ada 6 resiko utama yang dianalisis mencakup operasional keuangan, dasar, SDM, serta reputasi. Yang pertama ada resiko understock, yaitu terjadi kalau understock ataupun dead stock dengan kode ROAD 001 terjadi karena pencatatan stok tidak akurat dan pemeriksaan tidak terjadwal. Lalu untuk resiko kedua yaitu pencurian dengan kode RSDM AT 002, resiko kehilangan meningkat karena pengawasan dan cakupan CCTV kurang optimal. Lalu yang ketiga, resiko kekurangan persediaan gas dengan kode RFAT 003 terjadi karena perencanaan arus gas lemah dan piutang lambat tertagih. Yang keempat ada risiko kinerja karyawan buruk dengan kode PRSAT 004 disebabkan kurangnya pelatihan, rekrutmen tidak berbasis kompetensi, dan evaluasi kinerja yang tidak teratur. Yang kelima ada risiko bencana alam dengan kode RHAT 005. Fasilitas keselamatan kurang diperbarui dan jalur evakuasi tidak tertata. Untuk yang enam, eh, karyawan keluar tiba-tiba bisa menimbulkan masalah seperti kekosongan posisi karyawan tersebut. Untuk evaluasi resiko di sini terdapat 6 resiko dengan kebanyakan mitigasi. Untuk yang transfer ini hanya untuk resiko bencana alam dengan resiko kerugian yang sudah dipertunjukkan. Lalu untuk risk profil di sini berdasarkan pemetaan ini fokus prioritas harus diberikan pada risiko 1, 3, dan 4 karena berada di dalam risiko tinggi. Sementara itu risiko 2, ke 5, ke 6 berada di zona kuning dan memerlukan pemantauan. Tidak ada risiko yang teridentifikasi di zona ekstrim. Lalu untuk residuaris di sini telah mengalami penanganan. Di sini tampilkan untuk resiko residual dari 6 resiko tersebut. Di sini ada risiko apetit, yaitu harapannya resiko itu ditaruh diperkecil supaya se- tidak sebesar sebelumnya. Lalu di sini laporan perubahan peringkat atau atau status resiko. Di sini setelah ditangani resiko pertama yaitu ketidaksesuaian stok itu dari high risk menjadi medium risk. Lalu untuk pencurian dari medium risk ke low risk. Yang ketiga kekurangan kas dari high risk ke medium risk. Lalu untuk yang keempat ada resiko kinerja karyawan buruk dari high risk ke medium risk. Lalu untuk bencana alam dari medium risk ke low risk, serta yang terakhir ada ke karyawan keluar tiba-tiba itu dari medium risk ke low risk. Di sini ada laporan perubahan atau penambahan rencana tindakan penanganan risiko. Ini 6 resiko tersebut diberikan penambahan rencana tindakan
Yang mana ditetapkan juga biaya-biayanya, pertama untuk eh, ketidakjualan stok itu bisa ditangani dengan menjalankan program bundling ataupun diskon untuk produk yang hampir kadaluarsa, expire, juga mengadakan pelatihan tentang manajemen persediaan, lalu bekerja sama dengan supplier untuk sistem itu. Jadi pemilik resikonya Ririn dan juga pelaksananya harus diaviasi. Lalu yang kedua ada peningkatan untuk pencurian, penanganan risiko awalnya bersama membangun kepercayaan sama pekerja, memasang CCTV, dan juga merekrut satpam untuk menjaga toko di malam hari. Yang ketiga untuk resiko ketidaksediaan kas atau kekurangan kas, yaitu dengan peningkatan akurasi cash flow forecasting, pengetatan dan percepatan penagihan piutang, dan penetapan batas aman atau buffer. Yang keempat ada resiko kinerja karyawan buruk, bisa ditangani dengan pelatihan dan juga evaluasi kinerja serta eh, perekrutan dengan kompetensi. Lalu yang ketiga, yang kelima maksudnya untuk resiko bencana alam ditangani dengan membangun bangunan yang lebih terstruktur dan juga kokoh, melakukan kondisi bangunan secara berkala serta memastikan asuransi kebersihan. Untuk yang terakhir untuk resiko karyawan keluar dari ini itu bisa ditangani dengan melakukan pelatihan khusus buat komunikasi yang baik dengan karyawan dan menyediakan karyawan cadangan. Ini ditampilkan untuk laporan perubahan atau penambahan rencana tindakan resiko dengan biaya dan juga realisasinya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk atas perhatiannya. Selamat siang, pagi, dan juga malam.